Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau cerita tentang yang namanya tiket Seishun Johachi Kipu. Nah, tiket Seishun Johachi Kipu adalah tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan kereta JR. Ya, kita bisa keliling Jepang dari ujung utara sampai ujung selatan Jepang. Selama itu masih dilewati oleh kereta JR Line yang ada di Jepang. Oke, tapi kereta yang dipakai itu tentunya bukan kereta-kereta yang mahal ya, seperti Shinkansen gitu, enggak. Ini kereta-kereta yang bisa kita gunakan adalah hanya kereta lokal. Gitu. Dan kereta yang ekspres, tapi ekspresnya buat lokal. Ya, bingung ya. Bukan ekspres ya, tapi ya ekspres buat lokal. Oke. Nah, ini harganya adalah 12.050 yen. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 1,4 jutaan. 4 jutaan ya. Ya, 1,4 jutaan. Oke, ini tiket ini tidak dijual setiap hari, melainkan di waktu-waktu tertentu. Nah, ini adalah waktu-waktunya untuk penjualannya, yaitu di musim spring, yaitu tanggal Februari tanggal 20 sampai dijualnya sampai tanggal 31 Maret. Gitu, dan bisa dipakainya dari tanggal 1 Maret sampai April tanggal 10. Nah, sekarang lagi musim panas, summer. Itu kalau kita mau beli itu bisa dari tanggal 1 Juli sampai dengan Agustus 31. Mau menggunakannya bisa dari tanggal 20 Juli sampai dengan September tanggal 10 gitu. Dan kebetulan saya juga beli gitu. Oke. Nah, terus bagaimana caranya kita tahu apakah kereta itu yang bisa kita pakai itu bisa dipakai buat aplikasi yang namanya Hyperdia. Ini ya, aplikasinya namanya Hyperdia. Kita masukkan aja, misalkan kita dari Kyoto. Misalkan dari Kyoto. Ya, kemudian ke misalkan Nagoya. Oke, kita berangkatnya biasanya kita paling pagi. Jam 5-an ya. Tanggalnya misalkan jangan tanggal 3, misalkan tanggal 4. Ini jam paling pagi tanggal 5. Oke. Nah, ini kan ada macam-macam nih, ada airplane, ini beda ya. Ini pakai Shinkansen Nozomi harganya 2.640, ini sekali jalan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini 12.050 itu untuk 5 kali. Itu untuk 5 kali. 5 kali maksudnya adalah 5 kali penggunaan. Gitu, 5 kali penggunaan. Kalau satu orang dia hanya bisa dipakai 5 kali gitu ya. 5 kali perjalanan, 5 hari. Kalau 2 orang berarti 2 hari dan 1 orang lagi menggunakan 1 hari. Kalau 3 orang berarti 3 orang bisa menggunakan sehari dan nanti 2 orang bisa menggunakan buat 2 hari. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita pakai kalkulator 12.050 kita bagi dengan 5 ya. 5. Berarti harga tiketnya itu adalah per satu penggunaan itu adalah 2.410 yen. Ya, itu satu kali penggunaan. Nah, kalau kita lihat di Hyperdia ini kan kalau kita nggak di set itu kita ada kereta Shinkansen segala macam nih. Kita harus set airport shuttle bus, bullet train ini nggak boleh, Nozomi ini juga termasuk Shinkansen. Limited Express juga nggak boleh, Express juga nggak boleh, Sleeper juga nggak boleh, Sleeper Express nggak boleh. Jadi banyak yang nggak bolehnya ya. Private Railway. Nah, ini di Jepang itu adalah Japan Railway itu yang negeri ya. Private Railway ini nggak boleh dipakai ini. Ini perusahaan swasta gitu. Oke, jadi walk ini linear juga boleh lah ya ini. Jadi kita hanya pakai ordinary train sama Japan Railway. Ya udah kita revisi pencarian kita tadi ya. Oke, kita lihat. Nah ini berarti dari Kyoto ada kereta 548 dan dia akan berangkatnya di jalur 2 gitu ya. Ini cara bacanya jalur 2.
Dari Kyoto kita harus transit atau pergian dulu ke Maibara. Dari Maibara baru ke Nagoya. Jadi ada satu kali transit ya di Maibara. Ini keretanya 548. Yang pertama adalah kereta 548. Harga tiketnya adalah 2.640. Tadi kan tiketnya satu kali perjalanan adalah 2.410 ya. Kalau ini 2.640 hanya sekali jalan. Kalau kita mau pulang pergi itu berarti udah 5.000 sekian ya. Itu lebih hemat. Nah, rute yang kedua ini juga sama 656. Jadi ada beberapa rute nih, kalau kita mau berangkat 548 disesuaikan aja kalau kita mau berangkatnya waktunya kapan. Nah, itu cara penggunaannya di tiket Jua Cikipu gitu ya. Ini harus dicatat ya. Karena biasanya kalau kalau saya sih ya lebih suka dicatat. Jadi kalau misalkan internetnya lambat atau handphonenya saya bermasalah gitu, jadi saya tahu mau kemana-mananya. Jadi cepat untuk misalkan estafetnya ke kereta berikutnya gitu. Nah ini ke Nagoya ya yang dekat. Kalau misalkan ke Kyoto itu ke Tokyo itu mungkin dari Kyoto itu makan waktu sekitar 8 jam lebih ya gitu, dan lumayan capek di jalan. Tapi kalau kalian menyukai dengan apa ya, misalkan berhenti di jalan terus ngelihat pemandangan dulu, jalan-jalan makan dulu, nah ini sangat banget menghemat ya. Jadi menggunakan Hyperdia. Nah kebetulan tadi kan itu kalau kita beli tiket di toko atau di apa ya istilahnya di loket JR-nya itu adalah 12.050. Nah, kalau kita mau pakainya cuma sekali gimana? Rugi dong, ya. Kadang beberapa orang yang bilang eh, dia kalinya dengan cara misalkan kita mengkolektifkan. Jadi kita buat grup atau apa, tanyain misalkan di grup ya. Siapa yang mau ikut patungan jual Cikipu gitu. Gitu. Ya udah berarti di gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa juga, cara yang kedua adalah saya beli di toko second. Kok bisa toko second? Apakah boleh? Apakah legal? Ya itu legal. Toko second. Nah saya nemu saya menemu di salah satu blog seseorang. Kalau mau beli tiket second itu bisa di namanya Kinken Shop ya, Kinken Shop. Jadi tokonya kurang lebih seperti ini. Kalau di Indonesia kayak toko pulsa ya, gini-gini ya. Jadi dia banyak ada apa nih? Ada iklan-iklan atau ya semacam inilah tempelan-tempelan gini. Jadi ini kita carinya Kiken Shop. Kiken Shop itu ada banyak, apalagi terutama di kota-kota besar ya, di pusat-pusat kota ini banyak. Misalkan saya cari di ini Google Maps. Ya, pasta aja Kiken Shop. Nah, tokonya ada banyak tuh Kiken Shop, Tokai. Yang paling terkenal adalah Tokai. Gitu namanya Tokai. Ya, kurang lebihnya saya lihat ya seperti ini. Ya, tokonya seperti ini, Tokai. Ya tinggal mereka banyak kan biasanya nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya kalau mau beli ya pakai Google Translate aja kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang ya. Kalau ya standar aja, misalkan kemarin saya butuh satu tiketnya itu saya hanya butuh satu tiket aja waktu itu ya, jadi nggak banyak-banyak. Saya bilang ke petugas tokonya, sumimasen, ichinichi ichinichi ni hitori de seishun 18 kipu ga arimasu ka? Gitu. Artinya adalah saya mau beli satu tiket, atau adakah tiket Juhachi Kipu untuk satu hari dan satu orang. Nah biasanya kalau mereka nggak ada, biasanya akan ngasih alternatif lain. Oh, semimasen nggak ada gitu. Kalau nggak ada, biasanya dia nanti akan menawarkan tiket yang lain, misalkan adanya yang tiket yang buat 2 kali gimana, tanya aja harganya berapa gitu. Kayaknya kemarin juga saya susah untuk menemukan satu tiket yang buat satu orang, jadi yang ada hanya 2 tiket gitu, 2 tiket yang tersisa yang bisa dipakai ya. Nah tiketnya seperti apa sih? Hmm. Nah ini ya kita lihat ya tiketnya. Hmm.
Ini seperti ini. Nah, contohnya adalah tiket ini ya. Saya buka dulu. Nah, tiketnya adalah contohnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan seorang atau ya kita sendiri berpergian satu hari, dia akan dicap satu. Kemudian kalau berdua, dia akan dicap dalam satu hari, dicapnya dua. Dia sampai ada 5 cap ya, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau satu hari satu cap, kalau satu hari satu orang satu cap, kalau satu hari dua orang ada 2 cap, sampai nanti totalnya adalah 5 cap gitu ya. Dan kebetulan kemarin saya beli di salah satu toko yang ini Tokai ada banyak ya, ada macam di mana-mana nih. Selain Tokai juga ada toko tiket. Pokoknya bentuknya sama, dia ada papan kayak gini ya di depannya toko tiket. Saya juga nggak bisa baca kanjinya seperti apa, tapi ini artinya adalah dia menyediakan selain tiket Seishun Jokachi Kipu, dia juga menyediakan tiket-tiket lain. Oke, kemarin saya beli di Tokai Rokujiso Ten ini, ternyata mereka nggak ada gitu. Mereka nggak menjual tiket eceran itu. Akhirnya saya ke pusat kota saya belinya di Kyoto. Di Kyoto itu ada banyak nih, terutama daerah-daerah yang tempat objek wisata seperti Shizuoka, Waramachi ya. Ini banyak nih. Kemarin saya datangnya satu persatu. Saya tanyain satu persatu, ada nggak yang jual beli? Ada juga yang harganya itu berkisar macam-macam ya. Kebetulan waktu itu ada yang jual mulai dari yang paling murah itu, yang paling mahal itu ada yang menjual tiketnya satu itu 3.150 yen, jauh banget ya. Harga aslinya kan ini 2.410, dia menjualnya adalah satunya itu adalah 3.050 yen. Wah, itu kejauhan. Kemudian saya pindah ke toko lain, ini kan sepanjang Shizuoka Waramachi ada banyaknya. Di Tokai itu menjual satunya itu 2.620 5.200 dibagi dua, karena waktu itu nggak ada tiket buat satu orang, jadi saya membelinya buat 2 tiket. 5.200 bagi 2 berarti 2.600, nggak beda jauh ya sama ini, jadi selisihnya 200 ya, 190 yenan. Terus kemudian saya masih cari, masih belum ketemu, masih belum serak. Akhirnya saya cari-cari karena saya butuhnya hanya satu tiket. Saya cari-cari di sepanjang ini nggak menemukan juga, sampai terakhir saya nyerah. Saya pergi ke Kyoto, stasiun Kyoto. Di sebelah kanan itu mana ya? Kyoto itu ada dua tempat. Ini ada yang Avanti Store sama Kyoto Ekimaiten. Ini yang deket Kyoto Tower ya. Saya datang ke sini, akhirnya saya ketemu tiket yang paling murah se-Kyoto kayaknya ini. Dia itu bisa dipakai buat 3 kali lagi. Kalau kita lihat ini, ya, emang seperti kayak gini, sama persis seperti ini. Dia sudah dicap 2 kali, jadi bisa dipakai 3 kali lagi. Harganya itu adalah 5.000 yen. 5.000 yen itu kalau kita bagi 3, itu hasilnya adalah 1.666. Ini adalah tiket second yang paling murah. Alhamdulillah saya dapat tiket ini murah gitu ya di Kyoto. Apakah itu salah? Saya kurang ngerti. Tapi yang jelas saya datang pertama, kemudian saya pikir-pikir dulu karena saya mau mencari. Kemudian saya datang lagi ya kedua kalinya ke toko ini. Akhirnya saya beli juga, putusin untuk beli. Ya udah. Dia menjual dengan harga segini, 1.666 yen. Wow, murah banget ya. Terus saya pergi ke Nagoya dan balik lagi ke Kyoto. Itu kurang lebih sekitar 6 jam atau 8 jam perjalanan sama berada di Nagoya-nya. Jadi langsung balik. Oke, itu aja yang saya mau ceritakan tentang Seishun Johachi Kiku. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.